Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini kita kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Dia. Mari bersama-sama kita menghampiri Tuhan dengan sebuah sikap yang benar di hadapan-Nya. Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bisa kembali memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengagumi kebesaran Allah kita. Kita naikkan pujian sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun
besar, Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sekali lagi. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, sungguh besar Engkau ya Allahku. Ketika kami merenungkan kembali segala ciptaan-Mu, ya Tuhan, kami tertegun betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu besar, begitu dahsyat, namun Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau begitu mengasihi kami sehingga saat ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, boleh menikmati Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicara kepada kami. Kuatkan kami ya Tuhan, di tengah segala ketidaktentuan yang kami hadapi saat ini. Namun kami percaya ya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami bisa menghadapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jalannya ibadah kami ini dari awal pertengahan dan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dan di akhir doa kami pada pagi hari ini Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa, demikianlah kami juga bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sungguh kita memiliki Bapa yang begitu baik. Kasih-Nya begitu melimpah dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu ya Tuhan. Besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di
sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh begitu besar kasih Allah bagi kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Sungguh begitu besar kasih karunia Tuhan akan kita. Karena itu kita naikkan syukur kita bagi Dia. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Amin Tuhan. Meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin ya Tuhan. Biarlah dengan kasih-Mu yang begitu besar pada kami bisa memberikan hidup kami kepada Engkau. Bapak Ibu sekalian, kita masih melihat dekorasi Natal di kanan kiri kita. Namun Natal hanyalah sebuah prelude bagi karya Tuhan di atas kayu salib. Di belakang dekorasi ini ada salib. Salib Tuhan. Hanya karena salib itu kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, biar kita selalu mengingat atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib itu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi, karena salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Ratna. Shalom saudara yang terkasih, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak setiap saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu, memberikan telinga kami, memberikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat ini boleh menolong kami, boleh memerdekakan kehidupan kami, dan memimpin hidup kami untuk semakin teguh di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena kami boleh dibawa untuk boleh terus dan senantiasa memandang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, menolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang guru sekolah minggu memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah pekerjaan rumah kepada murid-muridnya kelas kecil, saudara. Lause ini pun kemudian berkata, anak-anak, Lause punya tugas untuk kalian. Di rumah kalian nanti kalian coba memikirkan, menurut kalian anak-anak, Allah itu seperti apa sih? Minggu depan Lause akan tanya kepada kalian semua. Seperti apakah Allah itu menurut anak-anak? Anak-anak ini tuh, saudara yang terkasih, kemudian saling menatap satu dengan yang lainnya. Seorang anak kemudian bertanya kepada temannya, kamu tahu nggak Allah itu seperti apa sih? Anak ini pun kemudian menggelengkan kepalanya, saudara. Tanda ketidaktahuannya. Ada lagi, saudara yang terkasih, seorang anak yang kemudian berkata kepada Lausenya, Lause, PR-nya itu susah sekali, Lause. Kita kan ini masih kecil, Lause. Bagaimana kita bisa tahu Allah itu seperti apa? Kita ini belum pernah melihat Allah, Lause. Lause pun kemudian berkata, saudara yang terkasih, gini aja anak-anak. Untuk bisa menjawab pertanyaan Lause ini minggu depan, coba deh kalian lihat papa kalian di rumah. Agar kalian dapat memberikan gambaran nantinya kepada Lause seperti apakah Allah itu menurut kalian. Oke deh Lause, kata semua anak-anak ini, saudara. Minggu berikutnya, guru sekolah minggu ini pun menagih PR dari setiap anak-anak sekolah minggu ini. Oke ya anak-anak, sudah seminggu berlalu, Lause yakin kalian sudah dapat memberikan gambaran tentang Allah itu seperti apa. Gimana dengan tugas Lause? Mudah kan anak-anak? Seorang anak kemudian mengangkat tangannya, saudara. Dia berkata, saya Lause. Bagi saya, Allah itu seperti dokter, Lause. Ia sanggup menyembuhkan segala macam jenis penyakit seberat apapun itu. Kata seorang anak yang papanya adalah dokter. Anak yang lain kemudian berkata, saudara, Allah itu seperti guru, Lause. Ia selalu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Ia mengajarkan segala sesuatu kepada kita untuk kita ketahui, untuk kita mengerti, untuk kita pahami, Lause. Kata seorang anak yang papanya adalah seorang guru, saudara. Kalau saya, Lause, kata anak yang lain, Allah itu seperti hakim, Lause. Ia sanggup memutuskan segala sesuatu, segala perkara yang ada di bumi ini. Karena papanya adalah seorang hakim, saudara. Anak yang lainnya lagi berkata, saudara, menurut aku sih, Lause, Allah itu seperti arsitek deh, Lause. Dia membangunkan rumah yang indah untuk kita di sorga nanti. Kata seorang anak yang papanya adalah seorang arsitek, saudara. Allah itu adalah Allah yang kaya, Lause. Kata seorang anak konglomerat, saudara. Ia sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan dan memberi apa yang kita mau. Dia itu Allah yang kaya deh, Lause. Pokoknya banyak uangnya. Kata seorang anak dengan polosnya, saudara. Guru sekolah minggu ini pun tersenyum, saudara. Ketika satu demi satu anak-anak sekolah minggu ini memberikan gambaran tentang Allah itu seperti apa dengan sangat antusias. Tetapi saudara yang terkasih, ada satu anak
yang dari tadi itu hanya diam saja, saudara. Ia tidak seantusias teman-teman yang lainnya yang memberikan gambaran tentang Allah itu seperti apa. Namanya Edi. Lose ini pun kemudian berkata, saudara, Edi, menurut kamu Allah itu seperti apa sih, nak? Edi itu hanya tertunduk, saudara. Dia hanya tertunduk dan ia pun kemudian menjawab pertanyaan Lause dengan suara yang pelan dan lembut. Allah itu seperti... Edi kemudian berhenti sejenak dan terdiam, saudara. Seperti apa, Edi? Kata Lause. Edi kemudian mengangkat wajahnya, saudara. Dengan suara yang gemetar, ia menatap Lausenya dan ia berkata, Allah itu seperti pemulung Lause. Astaga, Edi, kenapa kau bicara seperti itu tentang Allah? Protes temannya, saudara. Kamu ini tidak sopan kepada Allah. Kok kamu samakan Allah itu seperti pemulung? Seorang anak lagi berkata, saudara, iya Edi, kamu ini tidak sopan kepada Allah. Lause, busuknya mi itu Tuhan tak, Lause? Busuknya mi itu Allah tak, Lause? Jeleknya itu Allah tak, Lause? Jangan kau bicara sembarangan, Edi. Protes yang lain, saudara. Lause pun ini terkejut, saudara, dengan jawaban yang diberikan oleh Edi. Lause ini pun kemudian bertanya kepada Edi, Edi, mengapa kamu samakan Allah itu seperti pemulung, nak? Mengapa kamu samakan Allah dengan pemulung, nak? Edi kemudian menjawab, saudara. Ia berkata kembali dengan suara yang gemetar, dengan menatap Lausenya. Karena Allah itu mau menjadi busuk demi Edi, Lause. Ia rela tidak harum lagi karena Edi yang kotor ini. Edi yang bau busuk ini karena dosa. Ia memungut sampah seperti Edi yang tidak berguna ini dan menjadikan Edi anaknya. Saudara yang terkasih, inilah beberapa gambaran tentang Allah yang mungkin juga mewakili gambaran kita tentang siapakah Allah itu, saudara. Namun kita perlu berhati-hati di dalam hal ini, saudara, karena tidak sedikit orang Kristen itu yang salah dalam menilai Allah seperti apa. Tidak sedikit orang Kristen itu yang gagal mengenal siapakah Allah yang mereka percayai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga mereka kemudian menjadi kecewa, mereka kemudian sakit hati dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, selama sekitar 400 tahun sejak Nabi Maleakhi sampai kepada Kristus, saudara, Tuhan itu mengutus, Tuhan itu tidak mengutus. Tuhan itu tidak mengutus seorang nabi pun kepada bangsa Yahudi selama 400 tahun, saudara. Sejak Maleakhi sampai Kristus, Tuhan tidak pernah lagi mengutus seorang nabi. Dan selama itu, saudara, orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi itu telah diajarkan untuk memegang sebuah pengharapan yang sama, yaitu akan munculnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Mesias yang akan tampil dengan status dan kuasa yang tinggi, yang akan membebaskan mereka, yang akan memerdekakan mereka dan membawa keselamatan dari bangsa yang lain, saudara. Bagi mereka tidak ada penderitaan dalam konsep mesianis, saudara. Konsep Mesias yang salah ini begitu kuat tertancap di dalam pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk para murid, sehingga menciptakan sebuah tembok dalam pikiran mereka untuk bisa menerima sebuah konsep Mesias yang Yesus ajarkan kepada mereka.
yaitu konsep bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, yang disampaikan Tuhan Yesus dalam pemberitahuan yang pertama tentang penderitaannya, saudara. Itu tercatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Yesus mengerti, saudara, betapa sulitnya para murid untuk menerima pengajaran dari dirinya sebagai Mesias yang harus menderita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, Yesus secara khusus meluangkan waktunya untuk mengajarkan kebenaran yang penting ini untuk kedua kalinya. Bahwa Mesias, bahwa Yesus yang adalah Mesias itu harus menderita. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-31 tadi dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mesias yang menderita, saudara. Dikatakan di sini ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kata diserahkan di sini, saudara, itu berasal dari bahasa Yunani paradidomi, yang memiliki 2 penafsiran, saudara. Penafsiran yang pertama yaitu menunjuk kepada pengkhianatan Yudas Iskariot. Yudas ini adalah salah satu dari murid Yesus, orang yang dekat dengan Yesus, orang yang ada bersama dengan Yesus. Tetapi murid ini, saudara, yang berada dekat dengan Yesus, yang berada bersama dengan Yesus, yang menerima pengajaran dari Yesus. Tetapi murid inilah juga yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus, saudara. Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Seseorang yang dekat, malahan orang inilah yang mengkhianati dan menjual sang guru itu. Saudara yang terkasih, masalah kadangkala datang dalam hidup kita itu dilakukan bukan orang yang jauh, saudara, tetapi orang yang dekat dengan kita. Betul nggak, saudara? Orang yang kita percaya, orang yang sudah kita bantu, orang yang kita kasihi, saudara, orang yang kita cintai. Tapi orang inilah juga yang mendatangkan bencana di dalam kehidupan kita. Orang inilah yang membuat kita terluka. Orang ini pun yang membuat kita tersakiti, saudara. Orang inilah yang mengkhianati kita. Hal inilah yang dialami Yesus yang adalah Mesias itu. Pengkhianatan muridnya. Penafsiran yang kedua, saudara, dari kata diserahkan atau kata Yunani paradidomi, yaitu menunjuk kepada tindakan-tindakan musuh Yesus sehingga Yesus harus dibunuh, saudara. Selain dari penderitaan psikis, perasaan Yesus yang terluka, saudara, tersakiti oleh orang-orang terdekatnya. Yesus pun mengalami penderitaan fisik, saudara. Ia mati di atas kayu salib. Penyaliban, saudara yang terkasih, itu merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia ini. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, saudara, melainkan penderitaan demi penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian merupakan suatu hal yang paling dan sangat diinginkan oleh orang yang disalib, saudara. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang. Proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga saat-saat penderitaannya pun menjadi panjang, saudara. Dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, pancung, dan sebagainya yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian, penyaliban membutuhkan waktu berjam-jam, saudara. Kebayang gak, saudara? Penderitaan fisik yang Yesus harus alami, kesakitan yang Yesus harus rasakan, darah yang bercucuran di sekucur tubuhnya. Semuanya ini harus ditanggung oleh Yesus yang adalah Mesias itu. Sungguh penderitaan yang sangat mengerikan, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan?
saat orang-orang ini membuatnya terluka secara psikis dan fisik, saudara. Di atas kayu salib, di dalam penderitaannya, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memilih untuk mengampuni saudara di saat ia tersakiti, secara perasaan terluka, secara perasaan hatinya terluka, hatinya kecewa. Di saat sekucur tubuhnya merasakan penderitaan, luka-luka itu, kesakitan di sekucur tubuhnya, Yesus memilih untuk mengampuni. Ia berkata di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang terkasih, kalau Kristus memilih untuk mengampuni, mengapa kita memilih untuk membenci dan mengutuk? Mungkin saat ini engkau tersakiti dengan sikap pasanganmu. Engkau tersakiti dengan sikap anak-anakmu. Engkau terluka dengan perkataan orang tuamu. Engkau terluka dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mendatangkan kesulitan atas dirimu, baik secara psikis maupun fisik itu. Engkau dihianati, atau mungkin engkau kecewa, tersakiti dengan gereja, saudara. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kebencian, sakit hati itu ada di dalam dirimu. Mari saudara, Yesus memberikan sebuah teladan yang sangat baik bagi kita. Yesus memilih untuk mengampuni. Mari saudara, belajarlah untuk mengampuni. Saya menyadari ini bukan hal yang mudah. Mari minta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan kita, memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Penderitaan, kesakitan yang engkau rasakan, saudara, itu juga yang Kristus pernah rasakan. Tetapi Kristus memilih untuk mengampuni. Inilah yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya akan Mesias yang menderita. Yesus ingin murid-muridnya melepaskan secara lahiriah tentang status dan kuasa yang dimiliki Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain yang selama ini membutakan mata rohani mereka, saudara. Yesus pengen murid-murid itu mengenal Yesus sebagai Mesias, hamba Allah yang menderita hingga mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang menjadi pengharapan bagi umatnya. Tapi toh saudara yang terkasih, pengajaran Yesus ini pun untuk kedua kalinya membuat murid-murid itu tidak mengerti, saudara. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 di sana mengatakan mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Masalahnya saudara, mereka ini sudah tidak mengerti tapi tidak mau bertanya kepada Yesus. Benarlah apa yang dikatakan pepatah ini, saudara, malu bertanya sesat di jalan. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita mengerti dan tidak kita mengerti, saudara, yang selama ini kita terima. Adakah kita bertanya kepada salah seorang hamba Tuhan? Adakah kita mungkin mencari tahu kebenarannya agar setiap kita dapat memahaminya, saudara yang terkasih? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat tulisan Injil Matius, saudara, Injil Matius di sana menjelaskan bahwa hati murid-murid itu sedih ketika mendengar apa yang Yesus katakan, di mana Mesias akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 di sana mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Mengapa murid-murid sedih mendengar hal ini, saudara? Yang pertama itu karena mereka tidak mengerti perkataan Kristus ini, saudara. Kalau mereka mengerti bahwa tanpa kematian Yesus,
mereka tidak mungkin diampuni atau diselamatkan, maka sikap mereka pasti akan berbeda, saudara. Tapi selama ini mereka memegang sebuah konsep yang keliru tentang Mesias, yang sama dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Kesedihan mereka itu hanya cenderung kepada Yesus yang tidak akan ada lagi bersama dengan mereka, guru mereka yang tidak akan ada lagi bersama dengan mereka, tanpa sebuah pemahaman yang benar akan konsep Mesias yang menderita. Yang kedua, saudara, mengapa murid-murid bersedih mendengar hal ini? Karena mereka tidak memperhatikan kata bangkit dari pengajaran Kristus ini, dari perkataan Kristus ini, saudara. Kemungkinan para murid ini hanya terfokus kepada Yesus yang harus menderita dan mati. Dan mereka tidak memperhatikan lebih jauh dari pengajaran Yesus ini bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Andai kata mereka mengerti dan memahami berita ini secara utuh, saudara, kebenaran ini secara utuh, bahwa setelah mati ia akan bangkit, kemungkinan mereka tidak akan bersedih, saudara. Ini membawa kita melihat bahwa mendengar dan membaca firman Tuhan dengan teliti merupakan sesuatu yang penting bagi kita, saudara. Jangan cuma melihat sebagian berita saja. Lihat keutuhan berita itu, saudara. Perhatikan keutuhan pengajaran itu sehingga kita itu tidak salah mengerti. Sehingga kita itu dapat memahami kebenarannya. Saudara yang terkasih, kematian dan kebangkitan Kristus merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Iman Kristen didasarkan pada kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 mengatakan di sana, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus membuktikan ia berkuasa atas maut, atas kematian. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dialah Allah, dialah anak Allah yang hidup. Kebangkitan Kristus membuktikan apa yang dikatakannya itu adalah benar. Nubuat itu tergenapi, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan, sukacita, dan pengharapan bagi umatnya, saudara, bahwa kita menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa atas maut. Saudara yang terkasih, telah 2 kali Tuhan Yesus mengajarkan tentang Mesias yang menderita, bangkit, yang menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun murid-murid tetap belum mengerti juga, saudara. Mereka gagal di dalam mengenal Allah, Mesias yang menderita itu secara pribadi. Saudara yang terkasih, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah selama ini? Allah yang kita percayai selama ini, Allah yang kita ikuti ajarannya, sungguhkah kita betul-betul mengenal Dia, saudara? Atau selama ini pengenalan kita akan Allah terbangun hanya karena apa kata orang saja, saudara? Ayub 42 ayat yang ke-5 mengatakan, hanya dari perkataan orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mari saudara, kita bersyukur saat ini kita telah memasuki minggu yang kedua di tahun ini. Mari jalani tahun yang baru ini dengan tinggal di dalam firman-Nya, agar setiap kita dapat mengenalnya secara pribadi, saudara. Bukan hanya apa kata orang saja, tetapi diri kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan keadaan ini mempengaruhi kehidupan kita. Biarkanlah firman Tuhan, firman Allah yang hidup itu yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita, yang akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini dengan semakin mengenal Allah yang kita percayai, dengan sebuah pengenalan yang benar akan Allah. Mari bangun hidup kita
dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh mengalami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, bukan apa kata orang saja. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengevaluasi hidup kami. Sejauh mana kami mengenal Allah yang kami percayai sampai pada saat ini. Sedalam apakah kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bertahun-tahun kami mengikut Engkau. Biarlah firman ini boleh mengevaluasi hidup kami. Sungguhkah kami mengenal Engkau, Allah yang telah menderita, mati dan bangkit untuk kami, Allah yang telah menebus setiap kehidupan kami. Sungguhkah kami mengenal Engkau ya Tuhan, dan mengalami Engkau dalam segala kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, tolonglah kami untuk membangun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk membangun hidup kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hidup kami, hati kami, pikiran kami dipengaruhi oleh firman-Mu, sehingga memberikan perubahan terhadap hidup kami. Baik itu dari cara pandang kami, perkataan kami, sikap kami diubahkan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, tolonglah kami. Biarlah hidup kami dikuasai oleh firman-Mu, bukan keadaan atau situasi yang menguasai hidup kami, sehingga kami seringkali dikuasai oleh ketakutan untuk melangkah di tahun ini. Namun biarlah Tuhan sendiri yang hadir bagi kami. Kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang kami mengerti, itulah yang mempengaruhi hidup kami, yang menolong kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang terus bergumul dalam kondisi sakit mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka dalam pembaringan, dalam pengobatan yang mereka harus jalani Tuhan. Tuhan tolong mereka, pulihkan kondisi mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja mengangkat segala sakit penyakit mereka. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, biarlah mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan di dalam penyakit, di dalam pengobatan yang mereka jalani. Biarlah sukacita Tuhan senantiasa hadir bagi mereka, memberikan kekuatan, penghiburan untuk mereka senantiasa berjalan bersama dengan Engkau dalam hari-hari yang mereka harus jalani Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan saat ini untuk setiap ibadah-ibadah online yang kami ikuti Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diberkati dan dibangunkan untuk setiap ibadah-ibadah yang kami ikuti. Kami mengisi hati dan pikiran kami, hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Ibadah yang ada boleh membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah kami boleh menghampiri Tuhan juga dengan sebuah sikap yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia, untuk setiap pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Untuk para medis yang melakukan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami, tolong setiap pasien yang ada, para medis yang terus bekerja Bapa. Pulihkan kondisi bangsa kami, pulihkan setiap pasien-pasien yang ada Bapa. Dalam ketakutan bahkan mungkin keputusasaan yang mereka rasakan, Tuhan yang hadir membangkitkan, memberikan semangat bagi mereka. Dengan pengobatan yang ada, makan minum yang mereka, yang setiap makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, biarlah itu boleh memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan bagi kondisi mereka. Berkati tim medis yang terus bekerja Tuhan. Jaga, lindungi dan pelihara mereka. Bapa di dalam surga, kami alaskan doa ini hanya kepadamu, Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa.
Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada kita, biarlah firman ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita melewati masa-masa yang susah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama adalah ibadah di gereja kita. Untuk sementara ini kita tidak adakan ibadah di dalam gedung gereja, dan ibadah untuk beberapa minggu ke depan ini kita akan lakukan secara online seperti biasa. Kami berharap jemaat bisa tetap menjaga kesehatan masing-masing. Kemudian tim doa gereja mendukung Bapak Ibu yang mau memberikan permintaan doa ya, untuk mendukung Bapak Ibu yang mungkin punya masalah dan sebagainya. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tim doa hanya ada 5 orang saja. Jadi kami akan menjaga kerahasiaan dari permintaan doa Bapak Ibu sekalian. Dan bagi kita, jika nanti suatu saat kita akan melakukan ibadah di dalam gedung gereja ini secara onsite, kami berharap saudara-saudara bisa memastikan diri sebelum datang, memastikan diri sehat. Lalu kemudian juga jikalau ada anggota keluarga dari saudara yang sakit, mungkin saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada ya. Khususnya saudara yang menjadi penata layan, saudara jangan khawatir, saudara tidak perlu merasa sungkan ya. Kalau memang ada kejadian seperti itu, tolong beritahukan, mungkin nanti bisa dicari solusi yang lebih baik. Dan kalau saudara memang rasa tidak enak badan, kami berharap saudara bisa beristirahat di rumah saja untuk tidak hadir. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhari Minggu.